Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita bertemu lagi untuk belajar matematika nggih. Pada pagi ini kita masih melanjutkan materi teorema Pythagoras yang kemarin. Untuk pagi ini kita akan belajar tentang kebalikan teorema Pythagoras. Masih ingat nggih? Teorema Pythagoras kemarin bunyinya seperti apa, rumusnya seperti apa? Tolong kalian siapkan alat tulisnya. Kalau ada hal-hal yang perlu ditulis, kalian tulis. Kemudian contoh-contoh soalnya kalau nanti perlu ditulis juga ditulis. Sudah siap? Kita lanjutkan. Kebalikan teorema Pythagoras itu kita tujuan pembelajaran kita kali ini. Setelah nanti kalian belajar materi kebalikan teorema Pythagoras, kalian diharapkan bisa menjelaskan konsep kebalikan teorema Pythagoras. Bisa menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisi-sisinya, menentukan 3 bilangan yang merupakan triple Pythagoras, dan menggunakan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan soal. Itu tujuannya. Kita mulai bagian pertama, itu tentang kebalikan teorema Pythagoras. Kemarin waktu belajar teorema Pythagoras, misalnya ada segitiga ABC seperti ini, yang siku-siku di titik A, kalian ingat nggih? Sisi yang berada di depan sudut A itu biasanya disimbolkan A kecil. Di depan sudut B, B kecil. Di depan sudut C, itu sisinya C kecil. Menurut rumus Pythagoras, kalau segitiga A, B, C ini siku-siku di A, maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Atau sisi miring kuadrat sama dengan jumlah kuadrat dua sisi yang lain. Itu teorema Pythagoras. Nah, kebalikan dari teorema Pythagoras itu mengatakan kebalikannya. Jika pada suatu segitiga ABC berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC itu adalah segitiga siku-siku. Kemudian kalau di sini A kuadrat, maka siku-sikunya di titik A. Atau titik A itu adalah titik sudut siku-siku. Gitu ya. Jadi, kebalikan teorema Pythagoras itu bisa ditulis juga seperti ini. Jika pada suatu segitiga berlaku kuadrat sisi yang terpanjang sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi yang lain, maka segitiganya itu adalah segitiga siku-siku. Dan kita lihat contoh penggunaannya, misalnya ini. Diketahui segitiga panjang sisi-sisinya 20, 15, dan 25 cm. Selidiki apakah segitiga tersebut segitiga siku-siku. Nah, sisi-sisinya belum diketahui, boleh dimisalkan. Dimisalkan A-nya 20, B-nya 15, C-nya 25. Mana yang terpanjang? Yang terpanjang 25 atau C. Berarti kita selidiki apakah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Masukkan ya. C-nya 25 kuadrat itu 625. A kuadrat 20 kuadrat 400. B kuadrat 15 kuadrat 225. Ini 625, ruas kanannya juga 625. Karena ini bernilai benar, maka juga berlaku segitiga tersebut adalah segitiga siku-siku. Contoh yang lain. Diketahui segitiga ABC. AB-nya 18, BC-nya 30, AC-nya 24. Tunjukkan bahwa segitiga ABC ini segitiga siku-siku dan di mana sudut siku-sikunya. Jadi diketahui panjang sisinya ya, AB 18, BC 30, AC 24. Kita lihat yang paling panjang BC. Berarti harus kita buktikan apakah BC kuadrat itu sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Kita masukkan 30 kuadrat itu 900, 18 kuadrat 325, 24 kuadrat 576. Kita tambahkan, kita peroleh 900 sama dengan 900. Ini pernyataan yang benar. Karena ini benar, maka berlaku atau betul bahwa segitiga ABC ini adalah segitiga siku-siku. Kemudian di mana sudut siku-sikunya? Kita lihat tadi sisi yang terpanjang siapa? BC. Karena berlaku BC kuadrat sama dengan AB kuadrat tambah AC kuadrat. Ini BC kuadrat yang tidak ada siapa ini? A. Yang tidak ada A berarti sudut siku-sikunya adalah sudut A. Gitu ya.
Itu contoh membuktikan atau menggunakan kebalikan teorema Pythagoras untuk membuktikan segitiga siku-siku atau bukan. Bisa difahami? Kalau sudah bisa difahami, kita lanjutkan berikutnya. Menentukan jenis segitiga jika panjang sisi-sisinya diketahui. Tadi dengan menggunakan kebalikan teorema Pythagoras, kita mendapatkan kalau pada segitiga ABC berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ini adalah segitiga siku-siku. Tapi kalau ternyata tidak sama, misalnya seperti ini, A kuadrat kurang dari B kuadrat ditambah C kuadrat. Maka segitiganya bukan segitiga siku-siku, tapi segitiga lancip. Kalau tidak kurang dari, tapi lebih dari seperti ini. A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat. Lebih dari ya, A kuadrat lebih dari, maka segitiganya adalah segitiga tumpul. Jadi kalau sama dengan itu siku-siku, kalau kurang dari ini lancip, kalau lebih dari itu segitiganya adalah segitiga tumpul. Sekarang kita gunakan untuk mengecek atau menentukan jenis segitiga. Misalnya ini. Diketahui segitiga ukurannya 9, 6, dan 5. Yang terpanjang siapa ini? Yang terpanjang 9. Berarti kita cek apakah 9 kuadrat itu sama dengan 6 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita masukkan. Ini 81. Ini 61 kalau ditambahkan. Berarti kan lebih dari 81 lebih dari 61. Maka ini segitiganya adalah segitiga tumpul. Yang B. Panjang sisinya 4, 6, dan 5. Yang paling panjang siapa ini? Yang paling panjang 6. Berarti kita cek. Apakah 6 kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat tambah 5 kuadrat atau kurang dari atau lebih dari. Kita hitung 6 kuadrat itu 36. 4 kuadrat 16, 5 kuadrat 25. Ini kalau dijumlahkan 41. Ternyata 36 itu kurang dari 41. Kalau kurang dari, maka segitiga ini adalah segitiga lancip. Contoh yang C. 12, 5, dan 13. Yang paling panjang siapa? C. C itu 13. Berarti kita hitung. 13 kuadrat itu 169. 12 kuadrat 144. 5 kuadrat 25. Kalau ditambahkan di sini 169 sama dengan 169. Maaf ya, ini juga 169. Karena berlaku 169 sama dengan 169, maka segitiganya adalah segitiga siku. Bisa membedakan ya? Yang kurang dari itu lancip, lebih dari tumpul. Ini tadi salah. Kalau sama itu segitiga siku-siku. Berikutnya triple Pythagoras. Tadi kita sudah menentukan kebalikan teorema Pythagoras. Triple Pythagoras itu adalah 3 bilangan asli yang menyatakan panjang sisi-sisi suatu segitiga siku-siku. Atau bisa dikatakan 3 bilangan asli yang memenuhi teorema Pythagoras. Boleh ditulis pakai kalimat lain. 3 bilangan asli yang memenuhi sifat kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat 2 bilangan yang lain. Contohnya ini. Kalian selidiki apakah merupakan triple Pythagoras. Misalnya 6, 8, 10. Yang paling besar siapa? 10. Kita cek. Apakah 10 kuadrat sama dengan 6 kuadrat tambah 8 kuadrat itu? Ternyata 100 sama dengan 100. Maka 6, 8, dan 10 itu adalah triple Pythagoras. Berikutnya yang B. 4, 5, 9. Yang paling besar 9. Apakah 9 kuadrat sama dengan 4 kuadrat tambah 5 kuadrat? Ternyata tidak sama. Karena tidak sama berarti ini bukan triple Pythagoras. 9, 40, 41. Yang paling besar 41. 41 kuadrat apakah sama dengan 9 kuadrat tambah 40 kuadrat? Ternyata sama. Maka 9, 40, dan 41 itu juga triple Pythagoras. Gitu ya, itu triple Pythagoras. Kemudian penggunaan teorema Pythagoras. Nih, misalnya diketahui panjang salah satu sisi persegi panjang adalah 20 cm. Panjang diagonalnya 25 cm. Kalian disuruh menentukan panjang sisi yang belum diketahui. Jadi karena ini belum diketahui, kita misalkan X. Maka menurut Pythagoras, 25 kuadrat. Maaf, ini salah nih. 25 kuadrat
sama dengan 20 kuadrat ditambah X kuadrat. 625 sama dengan 400 ditambah X kuadrat atau X kuadrat sama dengan 625 dikurangi 400. X kuadratnya 225, maka X-nya akar 225 itu 15. Maaf ya, ini gambarnya salah nulis. Contoh yang lain, diketahui panjang diagonal, yang kedua dulu. Diketahui layang-layang ABCD, CE-nya 12, CD ini 20, kemudian AC itu 42. Kalian ingat sifat layang-layang? Sifat layang-layang itu adalah salah satu diagonalnya dibagi 2 sama panjang oleh diagonal yang lain. Kemudian sisi-sisinya sepasang-sepasang sama panjang. Sekarang kita lihat dari gambar ini. Kalau BC itu sama dengan CD-nya itu 20, maka BC-nya juga 20. Kemudian kita hitung dulu BE. Hitung BE-nya berapa. BE kuadrat itu dicari dengan menggunakan ini, kamu lihat BEC itu siku-siku. Siku-siku di titik E. Berarti berlaku BE kuadrat sama dengan BC kuadrat dikurangi CE kuadrat atau 20 kuadrat kurangi 12 kuadrat, kita hitung. BE akar dari 256 itu 16. Berarti panjangnya BE ini 16. Dan kita kan mau mencari panjangnya AB. Berarti kita gunakan segitiga yang kedua ini. Segitiga ABE. Siku-siku di E. Tadi panjangnya AE itu AC 42. Kalau CE-nya itu 12. Berarti AE panjangnya 30. Kita gunakan rumus Pythagoras, ya. AB kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah BE kuadrat. AE-nya 30. 30 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 900 tambah 256 itu 1156. Maka AB akar dari 1156 itu 34. Jadi ketemu panjangnya AB 34 cm. Ya, jadi kadang-kadang kita menggunakan teorema Pythagoras itu tidak hanya sekali, tapi mungkin 2 kali atau berkali-kali. Contoh yang terakhir. Jika diketahui panjang per diagonal persegi A akar 2, buktikan bahwa panjang sisinya A. Kalau ini persegi itu kan sisi-sisinya sama panjang, ya. Kita misalkan ini X, ini juga X, diagonalnya A akar 2. Menurut rumus Pythagoras, X kuadrat ditambah X kuadrat sama dengan A akar 2 kuadrat. A akar 2 kuadrat itu A akar 2 kali A akar 2. Mencarinya, A dikalikan A itu A kuadrat, akar 2 kalikan akar 2 itu 2. Berarti ketemu 2x kuadrat sama dengan 2a kuadrat atau x kuadrat sama dengan a kuadrat. Maka x-nya sama dengan a. Berarti terbukti bahwa panjang sisi persegi itu adalah a cm. Itu ya. Di hari ini kita sudah belajar kebalikan teorema Pythagoras itu untuk membuktikan segitiga siku-siku atau bukan. Kemudian menentukan jenis segitiga, ada segitiga lancip, siku-siku, dan segitiga tumpul. Kemudian tentang triple Pythagoras, dan yang terakhir penggunaan teorema Pythagoras untuk menyelesaikan soal. Bisa dipahami, ya? Kalian pelajari lagi, dibaca pelan-pelan, contoh-contohnya juga dipahami. Kalau sudah paham, silahkan kerjakan kuisnya. Kemudian tugasnya bisa dikerjakan di kertas dan pengumpulannya sambil mengumpulkan pekerjaan yang lain. Terima kasih, tetap jaga kesehatan dan selalu berdoa semoga kalian diberi keselamatan, diberi kemudahan, dan pandemi segera berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.